Rekor baru, Harry Kane quad-trick. Bayern Munchen kilas Dinamo Zagreb 9-2. Hasil Bayern Munchen versus Barnsley di matchday pertama Liga Champions berakhir dengan skor gila, yaitu 9-2. Harry Kane mencetak 4 gol, Olise mencetak 2 gol, sementara Sané, Guerreiro, dan Goretzka masing-masing menyumbangkan 1 gol. Striker Bayern Munchen Harry Kane mencetak 4 gol untuk memimpin timnya menghancurkan Dinamo Zagreb dengan skor 9-2 dalam pertandingan Liga Champions pada hari Selasa, sekaligus menjadi pemain asal Inggris yang jumlah gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini, yaitu dengan 33 gol. Bayern Munchen mencetak rekor baru untuk jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh satu tim dalam satu pertandingan Liga Champions. Sebelum pertandingan di Allianz Arena ini, tidak ada tim yang pernah mencetak 9 gol dalam satu pertandingan Liga Champions UEFA, kecuali babak kualifikasi. Bayern sebelumnya pernah mencetak 9 gol dalam pertandingan di Piala Eropa pada tahun 1972. Mereka mengalahkan Omonia dengan skor 9-0 dalam leg pertama babak kedua Piala Eropa. Kemenangan 9-2 ini menjadi rekor tertinggi kedua dalam sejarah Liga Champions dengan total 11 gol dan sejajar dengan kemenangan Monaco 3-8 atas Deportivo La Coruña pada November 2023. Kemenangan Borussia Dortmund 8-4 atas Legia Warszawa pada November 2016 masih menjadi kemenangan tertinggi dalam jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. Real Madrid menang 3-1 atas Stuttgart. Dalam pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu, kedua tim saling jual beli serangan. Namun akhirnya Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 berkat gol dari Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, dan gol telat Endrick. Butuh 45 menit bagi Kylian Mbappe untuk memberikan apa yang diinginkan oleh penonton di Santiago Bernabeu saat ia membuka skor untuk Real Madrid dengan gol pertamanya di Liga Champions untuk klub tersebut. Gol ini menjadi yang ke-49 bagi Mbappe di Liga Champions, yang membuatnya sejajar dengan salah satu legenda Real Madrid, Alfredo Di Stefano, dalam daftar pencetak gol sepanjang masa. Pada menit ke-68, Stuttgart berhasil menyelamatkan kedudukan. Berawal dari sepak pojok yang diambil oleh Reiter dari sisi kanan, bola diteruskan oleh Rudiger yang mencoba menyapu dengan sundulannya di tiang jauh. Lewening mampu mengontrol bola dengan cerdik dan mengirimkan umpan kepada Deniz Undav yang berada di dekat tiang gawang. Sundulan Undav tak terbendung, membuat skor menjadi 1-1. Ketika pertandingan mulai memanas, Real Madrid akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83. Vinicius mendapatkan sepak pojok dari sisi kiri dan Luka Modric mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi bola Madrid tersebut. Umpan Modric diarahkan ke kotak penalti di mana Rudiger berada di antara beberapa pemain Stuttgart, termasuk Nobel yang salah perhitungan, menyundul bola dan mencetak gol kemenangan bagi Real Madrid. Kemudian Endrick menutup kemenangan Real Madrid melalui serangan balik. Serangan balik yang cepat Real Madrid setelah tendangan bebas Stuttgart yang gagal dieksekusi dengan baik. Endrick memimpin serangan, mengabaikan Mbappe di sisi kiri dan terutama Vinicius yang berada di bebas di kanan, lalu memilih melepaskan tembakan dengan kaki kiri dari jarak 20 meter lebih. Nobel tak mampu menahan tembakan yang mengarah ke sudut kiri gawangnya. AC Milan dipermalukan Liverpool. Hasil AC Milan melawan Liverpool di matchday pertama Liga Champions 2024-2025 berakhir dengan skor 1-3 yang berlangsung di Stadion San Siro Milan. Sempat tertinggal terlebih dahulu oleh gol tuan rumah AC Milan lewat gol cepat Christian Pulisic di menit ketiga. Liverpool bangkit dan mengembalikan keunggulan sebelum jeda turun minum. 2 gol dari Ibrahima Konate di menit 23 dan gol dari Virgil van Dijk di menit ke-41 membawa The Reds unggul di babak pertama. Dominik Szoboszlai mencetak gol pengunci kemenangan di menit ke-67 untuk memastikan skor akhir 1-3. Aston Villa bantai Young Boys 3-0. Aston Villa memulai Liga Champions dengan kemenangan atas Young Boys. Di Burn, klub asal Birmingham itu menang telak dengan skor 0-3. Villa yang lebih dulu memimpin di menit ke-25, Yori Talisman menerima umpan dari tendangan bebas John McGinn dan pemain Belgia itu dengan leluasa melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang kiper David van Bommels. Setelah 38 menit, tim asuhan pelatih Unai Emery mengadakan keunggulan. Setelah kesalahan di lini pertahanan Young Boys dengan Van Bommels sebagai sorotan utama, Jacob Ramsey memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua. 15 menit sebelum waktu berakhir, wasit menganulir gol Villa. John Duran mencetak gol indah, tetapi serangan tersebut dibatalkan karena hands oleh Mamadou Onana, seperti yang dilaporkan oleh VAR. Namun pada akhirnya Onana berhasil mencetak gol ketiga untuk Villa beberapa saat kemudian. Kali ini VAR tidak mengintervensi dan gol tersebut disahkan dan memastikan kemenangan 3-0 Aston Villa atas Young Boys. Juventus menang atas PSV Eindhoven 3-1.
Juventus tampil dominan dan berhasil menang 3-1 atas PSV Eindhoven di matchday pertama Liga Champions 2024-2025. Kenan Yildiz membuka keran gol Juve di menit ke-21 dan tak lama kemudian Weston McKennie di menit ke-27 berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah yang bertahan hingga turun minum. Nico Gonzalez juga mencetak gol debutnya dan merubah keadaan menjadi 3-0 di babak kedua setelah sebelumnya juga berkontribusi bagi gol kedua Juve. Satu-satunya gol balasan PSV dicetak oleh Ismail Sawai Bari di menit akhir pertandingan, menit ke-93, dan mengakhiri laga dengan skor 3-1 untuk kemenangan Juventus. Full senyum, Manchester United hajar Barnsley 7-0. Hasil Manchester United dan Barnsley di ajang Carabao Cup berakhir dengan pesta 7 gol tanpa balas bagi kemenangan Setan Merah. Marcus Rashford kembali menjadi bintang dengan mencetak 2 gol. Rashford mencetak gol pertamanya sejak pertengahan Maret dalam kemenangan United di Premier League atas Southampton pada hari Sabtu. Setelah itu, Erik ten Hag memprediksi bahwa dia akan lebih banyak gol yang akan menyusulnya. Dan manajer Manchester United itu terbukti benar karena Rashford mencetak gol pertama dan kelimanya pada hari Selasa, membantu Setan Merah melaju ke babak 16 besar EFL Cup. Pemain internasional Inggris itu yang sempat terpinggirkan tidak sendirian di antara para penyerang United yang sebelumnya mendapat kritik, namun kali ini tampil produktif di depan gawang. Anthony mencetak gol pertamanya musim ini setelah memenangkan dan mengeksekusi penalti. Gol ketiga datang tepat sebelum babak pertama berakhir, ketika Garnacho mencetak gol setelah Rashford dijagal di dalam kotak penalti. Pemain sayap Argentina itu tampil luar biasa, mencetak gol lagi tak lama setelah babak kedua dimulai. Rashford berlari mengejar umpan lain dari Garnacho dan menyelesaikan peluangnya dengan tenang tepat sebelum 1 jam pertandingan berlangsung. Sebelumnya, Christian Eriksen menambahkan 2 gol lagi di akhir pertandingan.